Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan rutin kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin dari bab sabar. Adapun hadis yang kita bahas yaitu hadis ke-39 dan jika memungkinkan juga sekaligus hadis ke-40. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka akan ditimpakan kepadanya cobaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini sangat agung sekali. Hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Allah menghendaki kebaikan dengan cara ditimpakan cobaan kepada seseorang. Allah mentakdirkan kepada manusia berbagai macam cobaan dengan berbagai macam musibah sehingga dia diuji dengan musibah-musibah tersebut. Dan apakah hamba tersebut bersabar atau tidak? Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu tidak akan lepas dari ujian dalam kehidupan dunianya. Seorang mukmin itu diuji dengan kekurangan harta, kekurangan makanan, kehilangan jiwa, rasa takut, kesempitan, kesedihan, penyakit, dan yang lain semacamnya. Tapi cobaan adalah merupakan salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala atas seorang mukmin. Yang mana tentunya seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan cobaan dan ujian dari berbagai macam musibah, maka dia akan bersabar. Sebagaimana hadis ini juga berkaitan erat dengan hadis yang pernah kita bahas, bahwa sifat seorang mukmin itu adalah apabila ditimpa atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan bersabar.
dan itu adalah kebaikan untuknya. Jadi hadis ini masih mutlak. Artinya kebaikan dan cinta Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta akan didapatkan oleh orang yang tertimpa musibah, ujian dan cobaan. Yang mana tentunya kebaikan dan cinta Allah Subhanahu wa taala itu akan diraih oleh orang yang ketika menghadapi cobaan, ujian dan berbagai macam musibah dengan kesabaran. Adapun ketika seseorang tertimpa dengan musibah, cobaan dan ujian, kemudian dia tidak bersabar, maka ini bukanlah tanda kebaikan untuknya. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepadanya. Seperti contohnya orang-orang kafir, yusabuna bimasaibin katsirah. Banyak di antara orang-orang kafir juga yang tertimpa dengan musibah, dengan kekurangan, kesedihan, penyakit, ya, kemiskinan. Banyak orang-orang kafir yang seperti itu. Tetapi mereka tetap dalam kekufurannya sampai mereka meninggal. Maka tentu tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan hadis ini yaitu orang-orang yang akan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bersabar atas semua musibah dan cobaan yang datang menerpanya. Fa inna dzalika minal khair lahu. Karena itu adalah kebaikan untuknya. Dan telah lalu pembahasan bahwasanya segala musibah itu adalah kebaikan untuk seorang mukmin, yang mana di antara keutamaannya adalah dapat menggugurkan kesalahan dan menghapuskan dosa. Dan tidak diragukan lagi bahwa takfiruz dzunub was-sayyi'at, pengguguran terhadap dosa dan kesalahan, adalah merupakan kebaikan untuk seorang hamba. Ya. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting bahwa seorang mukmin itu tidak lepas dari berbagai macam ujian, seperti kekurangan, kesempitan hidup, penyakit, kematian, dihina oleh orang lain, dikata-katai oleh orang lain, dan yang lain semacamnya. Maka semua ini adalah kebaikan untuknya. Salah satunya adalah menggugurkan kesalahan dan menghapuskan dosa. Dan juga hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya cobaan adalah merupakan salah satu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Maka bersabarlah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, karena semua itu akan kita raih apabila kita mau bersabar. Kalau kita ditimpa dengan musibah, lalu kemudian kita nggak sabar, maka kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan tidak mungkin kita raih. Dan inilah akhir daripada penjelasan kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.